Hai. Hai semuanya. Wih. Wih. Ayo ramaikan lapak. Yeah. Hai. Hai, mana nih kalian? Hai. Itu kenapa gue sendiri ada di podium? Iya. Emang gitu ya? Ini baru mulai nih di sini. Oh, nah. Wow, udah rame ya. Halo guys. Ini sumpah kita ngomong gak usah bisik-bisik, Nat. Emang kenapa? Santuy aja, yang tinggal di sini kenal semua. Oh. Ini kurang ke atas Ini nggak sih? malah kita foto gak sih? Di sini sih enggak sih. Gitu. Tapi tadi pas sih. Ya udah, gini. Yeay. Kenalan dulu kali ya. Dari lu. Halo semuanya, aku Nadila dari JKT48 Generasi 2. Yeay, aku Rona dari JKT48 Generasi 2. Yeay, watashi no namae wa Nadira desu. Watashi no namae wa Rona desu. Yeay. Kyawa, udah gak bisa lagi. Perkenalkan jeneng kula. Nepangkeun nami abdi Nadila. Jadi sekarang kita mau apa, Nat? nyapa-nyapa dulu kali ya. Boleh. Teman-teman kita yang ada di first row. First row. Wahyu WDD. Halo Kak Wahyu. Hai Kak Wahyu. Ada Sukasa. Mana Sukasang? Ada orang Jepang. I'm sorry. Siapa bacanya, guys? Ada Agan Ade. Sam. Ada Junjun, ada Dira Sabi, ada The Number 9, ada Muhammad R, ada Cucucu, Cucucu. Nomor 12. Akustik. James. 13 James. Yeay, halo semua dan semua kalian yang ada di sini 350 orang. Jadi pertama-tama kita mau mengucapkan selamat 8 tahun. Kita udah 8 tahun nih di JKT48. Gak berasa ya? Gak berasa banget sih. Mungkin kita itu kali ya, ngucapin kesan-kesan dulu. Apa rasanya 8 tahun di JKT? Bro dulu kali. Kesan-kesan di JKT selama 8 tahun. Banyak banget pengalaman yang udah aku dapetin pastinya. Apa ya? Dapet banyak pelajaran yang penting yang bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari di luar JKT juga sih pastinya. Kayak belajar on time dari JKT juga. Terus belajar buat berkompromi iya kan bener Iya, toleransi. Karena kan kalau di JKT orangnya banyak, apalagi cewek semua. Kalau Terus nggak kayak saling- culture backgroundnya juga beda-beda kan. Iya benar. Terus Kayak- selain background keluarga yang beda-beda, jadi kan itu kan menyebabkan karakter orang-orang. Iya, sikap kita beda-beda Beda-beda. walaupun kita cewek. Mm-mm. Kayak yang anak bungsu pasti beda, yang anak Iya. pertama beda, yang anak tengah beda. Terus belum lagi yang orang misalnya Jawa beda, orang Sunda beda didikannya. Bener. Jadi kayak semuanya tuh bergabung menjadi satu gitu sih. Terus apa lagi nih? Terus bisa keliling Indonesia. Parah sih itu Iya juga. kan? Terus habis itu aku pertama Ketemu kali ke orang luar penting negeri. juga nggak sih? Iya bener. Kayak kalau misalnya kita bukan member JKT, kita kapan bisa ketemu orang-orang Iya, penting seperti iya. itu gitu. Kayak ketemu menteri, Mm-mm. ketemu misalnya kayak pengusaha-pengusaha sukses. Ketemu idola-idola kita zaman Iya, kecil. iya, ketemu artis-artis keren. Mm-mm. Banyak sih yang bener-bener disyukuri gitu loh. Kalau aku kesan-kesannya mungkin gak jauh beda ya. Yang pasti aku tuh seneng banget bisa di JKT. Dan emang bener sih mungkin. Dan aku tuh ngerasa kayak kita tuh beruntung banget loh masuknya di generasi kedua gitu. Iya. Yang kalau Gen 1 kan emang kayak first trial gitu kan. Maksudnya ya mau lo gak mau ya lo harus yang cobain pertama kali. Nah kalau Gen 2 tuh kayak
mereka udah naik, kitanya ada gitu. Jadi pas ya lagi di atas gitu ya. iya, kita jadi kayak walaupun ya emang sulit sih, karena kan kayak pasti di underestimate Dibanding-bandingin. atau dibanding-bandingin. Cuman aku ngerasa beruntung banget sih, kayak aku merasakan JKT48 saat itu tuh bener-bener yang menurut aku itu ada di puncak industri entertainment. Di puncak industri entertainment, kayak semua orang itu ngomonginnya JKT. Iklan semua JKT. Iya, kayak JKT tuh waktu itu menjadi sebuah culture gitu gak sih? Kalau sekarang kan yang kayak ya emang namanya masih tetap eksis, cuman mungkin apa ya, seiring berjalannya waktu kan banyak tuh artis-artis yang baru bermunculan, karena mungkin waktu itu tuh masih baru, jadi kayak ya namanya lagi bener-bener lagi naik-naiknya aja gitu. Dan aku ngerasa aku bener-bener berada bisa masuk di momen itu tuh, aku ngerasa sekarang tuh beruntung banget, karena apa ya, dulu mungkin kayak dulu apalagi yang Gen 1 masih bisa ngerasain konser di Jepang. Iya. Kita audisi di Jepang. Iya. Itu pertama kali yang gue keluar negeri tau. Oh, iya? Bahkan pertama Gue kali juga naik sih, pesawat, guys. Wow. Mungkin itu sih kayak seneng maksudnya ngerasa noraknya itu kayak ya di JKT tuh beneran punya kesempatan yang kayak gitu, yang bisa ketemu sama orang banyak, terus keluar kota, terus setiap kita keluar kota tuh kita kayak ngerasa jadi artis gitu gak sih? Kayak kita bener-bener yang dielu-elukan, walaupun kayak mungkin mereka gak kenal sama kita. Kita dapet tower, Kak. Iya. Oh my Thank God. you towernya. Coba kita lihat dari siapa nih? Dari siapa? Dari siapa ya? Siapa ya? Oh, ini nih. Dari Dak Dikduk Der. Hai Dak Dikduk Der. Aku Dak Dikduk ketemu kamu. Kenapa hatiku Dak Dikduk Der? Setiap ada kamu. Itu sih apa ya, terus di JKT48 tuh kita walaupun apa ya, walaupun kita tuh nggak seterkenal kayak artis sinetron gitu-gitu ya, tapi kita tuh bener-bener dijagain gitu loh sama staff-staffnya. Terus tuh kita tuh bener-bener di-treat yang kayak sebagai apa ya, sebagai adik yang memang bener-bener harus dilindungi gitu. Terus kayak mereka tuh staff-staffnya tuh selalu ngasih tahu kayak yang nggak boleh gimana, yang nggak baik gimana kan. Maksudnya industri entertainment kan sebenarnya jahat dan gelap gitu ya kalau kita salah pergaulan. Tapi kalau di JKT itu bener-bener menurut aku kayak the safest zone of entertainment gitu. Kayak ini tuh entertainment yang paling gak jahat, entertainment yang paling bersih gitu, yang paling apa, yang paling bener-bener dilindungi gitu. Kayak anak-anak JKT tuh pasti ya bener yang apa yang ditunjukkan ke publik gitu, emang bener-bener masih yang anak-anak, masih yang polos, emang kebanyakan masih anak-anak ya. Iya, yang bener-bener yang masih nggak ngerti gimana gitu. Kalau misalnya kayak akhirnya mereka punya pergaulan yang lebih luas, kayak misalnya jadi suka nongkrong atau gimana, kan itu pasti kayak ya gue sama teman-teman kampus gue gitu, gue sama teman-teman di luar JKT gue gitu. Tapi kalau misalnya di JKT-nya tuh benar-benar apa ya, lingkungan yang benar-benar positif banget gitu, baik gitu, kayak emang didikannya tuh memang benar-benar bagus sih menurut aku. Jadi buat kalian semua yang punya anak-anak cewek yang takut anak ceweknya terbawa pergaulan yang gimana-gimana, mending daftarin JKT. Dijamin jadi anak baik-baik gitu. Katanya ini pesantren dong. Ya mungkin ya, bahkan pesantren ada anak-anak yang kabur-kabur ya. Iya, ini asrama ada wanita. kabur. Seneng-seneng aja. Apalagi pesantren itu kan digaji. Cuma seru banget juga. Tapi emangnya loh, maksudnya kita tuh di JKT nggak cuma jadi seorang entertainer. Nadila cumanya mangga guys. Apa? Kalau di JKT itu kita nggak cuma sekedar dijadikan entertainer, tapi kita juga dididik akhlak kita. Asik. Menjadi manusia nggak sih? Kayak yang kalau generasi baru nih, dulu diajarin nih buat kalau misalnya ketemu orang harus nyapa kayak gitu, harus pokoknya mengucapkan kalimat-kalimat ajaib seperti tolong, terima kasih. Iya, betul gitu banget. Deh. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang kan mungkin orang tuanya pada sibuk kan, nggak semuanya bisa ngajarin hal-hal basic kayak gitu kan. Gitu. Bahkan maksudnya walaupun kayak kesannya senioritas atau gimana ya, tapi benar-benar yang kayak kita tuh ngelihat orang yang lebih tua, mungkin nggak cuman gap umur tapi gap generasi, atau mungkin sama staff juga, kita benar-benar kayak ngerasa respect gitu loh. Kayak waktu dulu pas kita sama Gen 1 tuh kita benar-benar yang bukannya apa ya, bukannya kayak sehormat atau gimana sih, tapi kayak lebih yang
wah ini tuh kakak gue tuh keren banget sih, maksudnya udah ngebawa JKT sampai sejauh ini. Jadi kita tuh kayak lebih yang bener-bener ngehargain gitu sih mereka. Terus sama staff-staffnya juga. Terus kita kan ketemu fans dari berbagai kalangan, jadi kita belajar men-treat orang dari berbagai umur, berbagai background pekerjaan, gitu-gitu kan. Maksudnya kayak kita kan ketemu fans banyak kan. Oh iya, kan? iya. Jadi kita tuh belajar, kayak kita tuh ngadepin dunia belajarnya melalui JKT, ya iyalah. Karena Iya udah sih. banyak pengalaman ketemu orang banyak ya. Kayak fansnya juga, maksudnya ada yang mau pejabat ada, mau yang PNS ada, mau yang pemain, yang atlet ada, mau yang pokoknya semuanya ada, mau yang pengusaha ada, mau yang pengangguran ada, semua ada, mahasiswa ada, pelajar ada. Jadi kayak kita juga sebagai member tuh ketemu background banyak orang gitu. Jadi saling belajar. Jadi saling belajar kayak, oh kalau misalnya ini tuh kayak gini, oh kalau misalnya ini tuh kayak gini. Jadi seru banget sih jadi maksudnya member JKT. Kayak mungkin kalau misalnya artis-artis lain ya mungkin nggak dapat pengalaman ini gitu. Karena kan kita kayak handshake, langsung ketemu sama fans kita gitu, ada eventnya. Kalau misalnya artis lain kan mungkin nggak semuanya yang ada bisa ketemu. Kayak mungkin meet and greet doang nggak sih? Iya. Terus kalau misalnya di Jepang kan mungkin kayak udah jadi culture gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan kayak mungkin masih aneh gitu loh, yang ada masa foto doang bayar sih gitu kayak. Iya sih. Apalagi waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal JKT kayak kita juga bingung ya sebenarnya nolaknya gimana ya. Kayak kalau masa foto nggak boleh sih ya, tapi itu kayak emang kebijakannya gitu sih. Menurut aku emang itu wise gitu loh, jadi kayak bener-bener nggak membeda-bedakan orang lain gitu. Lu kalau misalnya lu ke mall terus ada yang minta foto, lu bilangnya apa? Gue kabul. Kalau gue bilangnya, misal ibu-ibu nih, ya tante maaf ya, aku nggak boleh foto bareng kalau nggak pakai kostum. Giliran pas udah kostum, ya sorry tante Tanya aku pakai manajer kostum. Gitu. Tapi gue yang paling parah pernah gue diikutin sama satpam di salah satu mall gitu, Nat. Karena dia kan awalnya mau titip salam buat Nabila. Terus tahu-tahu ngintilin gue pindah toko dia ikutin. Terus satpam, kenapa dia nggak jaga aja di pintu masuknya? Terus atau nggak jagain depan bus kan ya? Iya, terus itu gue lagi sama temen cewek guys, temen SD dari SD lagi main kan. Terus dia bener-bener intilin sampai kita keluar mall, sampai kita nyebrang jembatan penyeberangan, dia masih ikut lari kalau dia satpam harus jagain mallnya. Ya mungkin itu dengan menjaga lu dia bakal menjaga mallnya juga gitu. Hai Pangeran L. Hai guys. Kita bacain itu kali ya pertanyaan yang Oh iya udah masuk. bener, tadi kan udah banyak yang mention. Coba Nat dari HP lu. Aduh, basah tangan gue. Lah, salah. Baju aku flicker gak sih guys? Enggak kok. Ya udahlah ya. Nih, silakan pilih. Nanti aku endorse lagi. Awas. Nih doang nih. Nih deh, nih yang paling atas nih. Momen apa yang kalian kangenin bersama Gen 2 semuanya jika ngumpul? Apa Nat? Momen apa ya? Momen ngerumpi. Iya sih. Momen Juli. Karena mungkin kayak Gen 2 tuh dididiknya dekat banget gak sih? Maksudnya kita kayak kalau kita tuh, maksudnya kalau misalnya Gen 1 kan dulu masih ada member-member yang kayak sering sendiri-sendiri kayak Kak Melody, Haruka, Cafe gitu, kayak masih punya event yang kayak sendiri gitu kan. Karena mereka sering diundang ke TV. Nah kalau kita tuh selalu ber-16 mulu, barengan mulu. Iya. Jadi emang mungkin kekuatan timnya lebih kuat. Lebih apa ya, lebih kayak kuat mungkin secara tim. kita tuh anaknya nggak ada yang stand out banget gak sih? Iya. Menurut Bener lo? juga. Ya gak sih? Iya, bener Makanya juga. kita tuh mungkin pas lulusan Gen 2 tuh gak banyak yang jadi entertainer gak sih? Kayaknya emang anak-anaknya juga kebanyakan gak mau jadi entertainer. Iya, kayak gitu tuh kocak deh. Kayak maksudnya di JKT serius terus kayak paling lama, tapi gak ada yang beneran kayak jadi artis gitu loh. Karena gak semuanya backgroundnya emang dari awal di entertain gak sih? Dan gak pada peres gitu gak sih anaknya dari Iya, dulu? bener banget. Kayak kalau ketemu orang
ya udah sapa sewajarnya aja. Gak kayak suka basa-basi. iya, nggak suka basa-basi. Ya ada sih berapa anak kan. Kayak mungkin misalnya Aca atau enggak kayak Yupi gitu kan dulu maksudnya suka entertainer juga kan, backgroundnya Noella. Gue masih lo juga kan modeling. Saktia. Dela. Tapi nggak yang kayak stand out banget gitu loh dari dulu juga. Nggak yang kayak wih artis nih gitu. Kayak pasti tuh kelihatannya sama gitu. Kayak didikannya deh. Atau nggak emang dari anaknya tuh udah satu itu nggak sih, satu pemikiran satu gitu. Kayak udah direct ke arah yang sama gitu. Iya. Berarti bener dari didikannya. Dari didikannya ya. Apalagi nih, yang paling dikangenin itu sih ngumpul-ngumpul. Gue paling kangen kalau misalnya pas kita konser zaman dulu. Konser itu seru banget gak sih, Kak? Pas kita langsung latihannya ngurusin sendiri. pas latihannya Iya. di studio mana yang banyak debu gitu-gitu tuh kangen sumpah. Terus kayak yang nggak ada AC-nya, AC-nya nggak berasa, terus muntah-muntah dia gara-gara latihannya escape. yang kayak bete-bete karena latihannya lama lah, apalah. Sumpah, terus berantem. Dulu kan gue banyak berantem ya sih. Banyak dramanya guys. Gak berantem sih, drama ya. Karena kita seumuran. Iya. Egonya sama. Lanjut dong pertanyaan selanjutnya tuh yang pilih. Mau nanya kan, kalian udah 8 tahun di JKT. Menurut kalian masa-masa tersulit selama di JKT itu pas kapan? Kapan ya? Lo dulu deh. Lo mikir ya? Gue pas pas apa ya? Pas itu gak sih? Pas dipecah, yang gen 2 nya bubar, yang ada gen 3 masuk. Shuffle team, reshuffle, grand shuffle. Itu kayak tersulit deh menurut gue. Iya, itu kan semuanya juga dipecah emang. Iya. Apalagi yang tim T. Iya, yang tim T. Sebenarnya itu sih kayaknya yang maksudnya yang bikin gue kesel sama fans JKT sampai sekarang tuh, mereka mikirnya gue nggak move on sama K3. Padahal gue tuh nggak move on dari gen 2. Iya. Ngerti nggak sih, kayak ya mau gue timnya, mau nama timnya gue tim Manchester United juga Tim Four. bukan itu intinya. Yang gue nggak move on itu teman-teman gue, bukan tim K3-nya. Jadi mau nama timnya tim K3 kayak tim T kayak tim kesebelasan Wakabayashi kayak gitu, tetap aja maksudnya yang gue kangenin itu momen-momen gue sama teman-teman gue di gen 2, bukan tim K3-nya. Kayak waktu kita dipindahin ke tim J itu kan emang anak gen 2-nya yang di tim K3 juga tinggal siapa ya? Tinggal Rahel doang sama Rahel. Vini. Jadi kayak ya udahlah ya udah, gitu. maksudnya walaupun gue di K3 pun gue bakal tetap gak move on sama K3 lama, karena yang gue kangenin ya tetap gen 2 bukan K3-nya gitu. Jadi ingat ya kalian semua, aku bukan gak move on dari K3 tapi dari gen 2. Hidup gen 2. Hidup gen 2. Tapi gue ngerasa sih kayak gen 2 paling disayang gitu Sama generasinya. Sama semuanya. Sama semua, bahkan sama staff juga. Kayak staff tuh kayak gak lupa gitu sama gen 2. Apa gue aja yang GR ya, tapi ya udah, karena kita tuh kayak susah banget gitu hidupnya. Dulu kebanyakan ini ya kayak dikasih tantangan apa lah. Iya, kayak banyak cobaan gitu. Meeting mulu lah sampai pagi. Iya, kayak mau naik dikit salah dikit, mau naik dikit salah, terus ulang lagi dari awal. Selalu dicobai. Selalu ingat gak lo yang kayak mau pindah setlist aja harus nyobain semua setlist lagi? Iya. Capek banget sih. Gara-gara apa sih? Pokoknya gara-gara salah gitu kan ya. Terlalu banyak. Aku bingung. Apa ya kalau gue, apa ya yang masa tersulit? Nggak ada. Masa tersulitnya tuh tiap ditinggalin anak gen 2. Sampai sekarang tinggal berdua. Karena nggak suka banget sama perpisahan, gimana ya? Sebenarnya nggak cuma anak gen 2 sih, gue ditinggalin anak-anak tim yang bukan dari gen 2 juga gue nangis. Sedih banget tahu perpisahan, aku benci perpisahan. Iya. Terus masa tersulit itu sebenarnya bukan, bahkan kayak maksudnya ditinggalin kafe, ditinggalin Haruka, kan padahal sedih kan juga gak kan. deket-deket banget. Iya, tapi kayak sedih. Iya, karena ada momen, ya satu momen at least gitu yang ya sedih ya. Kebersamaannya itu ya. Yang sedih mah bukan di JKT-nya, kalau aku mah karena
gak ketemu keluarga kali ya, karena kan anak rantau. Oh iya sih. Jarang banget, aku malah paling setahun sekali pulang. Tapi kan nyokap lu nyamperin Ya iya, sekarang. tapi kan sekarang udah jarang banget. Kalau dulu mah masih sering gitu guys. Jadi kayak masa remaja aku tuh nggak dihabiskan bersama keluarga, tapi bersama teman-temanku di JKT48 dan kalian. Yeay. Sekarang kita sapa dulu Kak yang di row 1. Mana? Halo Pangeran L. Ada Apa tuh? Arigato number 2. Terus ada Dakdikdukder nomor 4 Futo. Halo Futo. Futo-san. Ada Suka-san. Suka-san. Ada Akustik. Ada Vika. Ada Koji Hidak. Koji-san. Ih, lompat-lompat. Ada Jenis. Ada Ivan Aristia. Ada Alsagia. Ada siapa tuh? Apa namanya? Wes PG lo. Ada Rama. Hai, thank you so much. Thank you guys. Dan yang Iya. lainnya yang belum di podium. Iya, thank you. Ayo bacain lagi. Oh iya. Terus kalau nggak bacain ginian, gue nggak tahu bahas apaan guys. Iya. Sebutkan hal-hal yang gak disukai satu sama lain. Tapi menurut aku Karona itu orang yang menurut aku tuh nggak takut gitu dijudge sama dia. Jadi menurut aku yang paling jujur ya sama Karona, karena aku beneran gak takut gitu dijudge sama dia, kayak dia menilai aku gimana ya udah gitu. Emang gue malas ngejudge orang aja. Kita dapet ini Kak, Apa? Kaso. Iya, thank you. arigato ne, thank you. Arigato. Dari siapa Dari nih? siapa? Gimana caranya? Pangeran Leci. Pangeran Leci. Thank you Pangeran. My Leci Prince. Apa lanjut? Apa yang paling gue gak suka dari lo tuh males banget. Iya, emang. Bahkan dia baru bilang ke aku kalau dia males skincarean. Iya, bener banget. Baru hari ini tadi setelah berapa bulan tuh gue barusan beli skincare, guys. Iya, walaupun kayak muka Karona tuh gak bermasalah ya, tapi tetap aja buat Sebenarnya bermasalah, cuma masalahnya itu kan masalah kulit tuh kan nggak cuma jerawatan ya. Jadi kalau aku tuh masalahnya adalah karena sering makeup dan jarang rawat muka, aku kulitnya udah keriput guys. Emang udah tua sih. Emang gara-gara makeup jadi itu keriput? Salah satu faktor lah. Ya pokoknya Karona tuh orang yang menurut aku semuanya bisa dia lakuin asal dia mau, tapi kemauannya itu tuh yang sulit ditemukan. Ngumpulin kemauan itu yang paling Karena susah. Karona kayak nyanyi bisa, menjahit bisa, Masak juga bisa sekarang guys. masak bisa, Sombong. apalagi perform ya, dia tuh bisa. Brainstorm juga dia bisa, cuman mencari kemauannya itu tuh kayak susah gitu, kayak ada di tengah-tengah gurun pasir, mencari oase di gurun pasir. Rebutan guys. Kalau lagi niat banget. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, benar-benar udah gue nggak mau ngapa-ngapain seharian di kasur aja, nggak usah turun kemana-mana. Mandi juga nggak mau. Gitu. Lanjut. Lo apa? Kalau Nadila yang gue nggak suka adalah dia itu terlalu idealis. Lo kira Sebenarnya- judgmental? Ya enggak, ya sebenarnya bagus idealis, cuma apa ya, sometimes berlebihan gitu. Betul sih. Karena kan nggak semua hal yang kita pikirkan itu harus disetujui, dan apa ya, pokoknya orang lain tuh nggak harus ngikutin apa yang kita mau gitu. Aku juga pengen mengurangi itu sih. Kadang kayak sulit juga gitu. Gue gak ngerti gue malu sama siapa. Kayaknya gue tuh malu sama diri gue sendiri gitu loh. Kayak dari cover lagu aja deh Kak, kayak gue gak mau kan cover lagu-lagu yang menurut gue Mainstream. nggak Alay. mainstream ya, kayak ya pokoknya gue nggak suka deh gitu. Tapi maksudnya kayak bahkan disuruh nyanyi lagu itu tuh dalam hati gue tuh gue mengutuk itu, kayak Gengsi gitu. kayak apaan sih gue nyanyi lagu kayak gini, ini bukan gue banget gitu. Tapi kayak mau nggak mau itu pekerjaan kan. Cuman kayak jadinya jadi sulit untuk berdamai sama diri sendiri juga, kayaknya itu gak baik juga gitu. Pokoknya emang segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik guys. Kayak harus punya toleransi berlebih juga sih. Udah sih itu doang kayaknya. Lu mah sempurna Azek. Nadila guys yang sempurna. Gila. Ya kali. Semoga rezeki gue yang sempurna sih. Amin.
Apalagi nih? Lanjut Cari lagi. lanjut. Kita cari lagi guys. Ada gak sih impian kalian yang belum tercapai selama menjadi member? Aduh, cedot guys. Jadi member. Apa impian yang belum tercapai selama menjadi member? Udah sih Senbatsu. Apa ya gue ya? Gak tau kenapa dulu awal-awal di JKT tuh gue ambisius loh, tapi nggak yang ditunjukin banget sih. Kelihatan lah. Sekarang tapi nggak. Males banget, gue gak punya ambisi. JKT. Iya, sekarang itu kayak ya udah jalanin aja, cuma kayak gaji buta. karena ada akustik jadi aku masih ada kemauan untuk berkarya gitu. Kalau nggak ada ya udahlah gue joget aja udah gitu. Ya mungkin sebagai member pencapaiannya udah nggak sih, kayak lu Udah udah sih. ngerasain jadi center JKT. Oh, lu nggak pengen nyobain main film? Ya itu maksudnya itu bukan jadi member. Iya sih. Maksud gue ya, Iya, kalau benar sebagai sih. member kan ya pekerjaan sebagai member apa ya, senbatsu, center team, center setlist, kapten gitu, kayak nggak ada sih. Jadi kapten lah. Siapa setuju dengan Dila jadi kapten? Pasti banyak yang setuju. Waktu Ya. itu kayak semuanya bilang gitu sih, kayak lo pasti kapten, tapi gue kayak ada deh. Iya. gue juga nggak pengen sih kalau jadi kapten. Gue kalau disuruh milih, ini brand loh kelihatan. Ntar kita di endorse. gini miring. Kenapa? Gue mendingan jadi center daripada jadi kapten. Mendingan kapten JKT nggak sih daripada kapten tim? Karena kapten JKT itu lebih gabut gak sih? Kapten JKT tuh gimana ya, kayak lu kan paling atas nih, jadi lu tinggal memantau, terus lu tinggal Iya. nyuruh kapten tim. Nah kalau kapten tim tuh Pusing kayak mikirin. harus bikin program, harus bikin apa gitu. Iya, Kalau bener kita sih. kan udah ini ya senpai, jadi kita kayak Iya. memantau, memberitahu gitu kan. Mungkin karena ada akustik sih, jadi kayak JKT masih seru buat kita, kayak masih ada yang pengen kita explore gitu. Iya. Maksudnya sebagai member, kayak kalau nggak ada akustik kayak udah abis gak sih? Mau Apalagi ngapain yang, lagi yang coba? lo cari gitu, lo mau menang janken kan, itu mah hoki-hokian. Mau jadi peringkat 1 Sosenkyo. Ya fans gue nggak sebaiknya. Janganlah, kasihan duitnya loh. Parah. Parah, maaf ya, frontal. Dimarahin. Apalagi Apalagi ya. Mungkin pengen itu kali ya, bikin konser. Kalau graduate punya konser. Oh iya benar, itu kan benar itu pencapaian. Itu kan maksudnya nggak semua orang deserve untuk mendapatkan itu Iya. gitu. Gue pengen kayak gue se-deserve itu untuk mendapatkan sebuah konser gitu kan. Gak setiap orang ya, bahkan Gen 2 aja baru Yupi doang ya Kita deserve gak ya? Apakah kita deserve, guys? Oh iya, kita bikin voting yuk. Apa? Bisa Gimana bikin sih voting caranya? ya? Kemarin Kak itu bisa. Siapa? Ini vote. Nah, mana vote. Apa sih? Piye? Terus. Nah, guys, kita mau nanya, kita deserve gak sih buat dapat konser kalau misalnya kita graduate? Kalau pencet 1 berarti deserve, kalau 2 berarti deserve. Kalau pencet 2 berarti belum. belum deserve. Kalau pencet 1 berarti deserve ya. Oke. Ayo, apakah kita pantas kalau kita graduate nanti kita mendapatkan konser? Weh. Apakah kita pantas? Kita end votingnya 2 menit Apakah lagi. kita pantas, guys, buat Apakah- dibikinin konser? Iya, tapi kita juga belum ngumumin ya. Belum. Kita juga Ih, nggak pada tahu parno ya. Ih. Tiap ada yang spesial. spesial nopobia. Emang kenapa sih kalau emang Graduate graduate Sedih juga masih aja. bisa ketemu ya? Ya nggak sih? gak bisa cuy kalau misalnya lu ada nomor 2. Wow, ada yang biru juga, banyak juga net. Kita belum satu kalau itu kak. Ya, emang belum sih. Iya sih, siapalah kita ini. Iya. Ya kan. Butiran debu. Tapi ini iseng doang ya guys.
Cuman kan kalau banyak siapa tahu dilihat JOT gitu. Udah ya. Udah. Wow. Oh ternyata banyakan yang bilang deserve guys. Banyakan yang bola kuning nomor 1. Thank you. Arigato ne. Thank you. Kamsia. Apa? Mau ngapain? Ini Oh iya. Kalau pencet N-nya guys. Yeay, makasih semuanya. Nih, mau jawab yang mana lagi? Eh, Bola disco. Kalau seandainya dulu kalian gak tahu JKT48, sekarang kalian jadi apa? Aku kayaknya jadi desainer guys. Karena aku dulu sebelum keterima JKT, aku udah keterima duluan di kampus di Surabaya. Sebutin aja nggak apa nggak sih? Nggak boleh ya? Ya adalah itu Ya kan. itulah, pokoknya School of Fashion Design and Business. Terkenal gak sih? Sekarang lagi terkenal-terkenalnya sih, lagi naik-naiknya. Itu tempatnya Andela ya? Bukan ya? Bukan. Kalau Andela itu emang sekolah khusus desain yang ada cabangnya di Singapura. Mana gitu. Gitu. Kalau lu jadi apa? Kalau gue pasti ke itu sih, pendidikan gitu pasti kayak gue serius sih. Soalnya kan kakak gue pinter banget tuh, cewek. Terus Yang bokap dokter ini hewan, dokter hewan tuh yang cewek. yang cewek. Jadi kayak pasti gue bakal serius sih, karena dulu gue pinter waktu SD. Gue juga waktu SD doang pinternya. SMP udah masuk JKT, jadi kayak udah nggak jelas belajarnya. Udah terjawab kan berarti yang itu. Ada yang nyuruh telepon ex member Gen 2 dong. Temen siapa? Rahel. Telepon Rahel ya Yang di gampang story gue diakses. tiap hari gue ketemu Rahel. Ada yang nanya kenapa, karena malas beresin kamar. Tahu. Ya gimana ya? Ya udahlah, orang yang nempatin gue doang ini. Itu loh pikiran gue yang nggak bisa ini yang susah. Ya, disco kak. Thank you. Let's dance together, get on the dance floor. Kita baru setengah jam loh. Kok berasa udah lama banget sih? Iya. Gimana Fanny kemarin? Fanny berapa jam kemarin 4 guys? jam. 4 jam. Ngomong sendiri. Wow. Pantesan sih. Pantesan banyak ya guys. Tapi keren loh dia. Dia keren banget. Oh gini aja deh. Menurut lo apa yang lo pengen lakuin selama sisa-sisa hidup lo di JKT? Sisa-sisa waktu lo di JKT. Kayak lo pengen buat apa? Ini hayalan babu aja ya. Yang itu banget deh, yang menurut lo kayak agak utopis gitu, yang kayak utopis tuh apa? tidak mungkin. Tidak mungkin tapi mungkin. Kayak banget gitu. Apa? Ya itu tadi sih. Misalnya Di tour Facebook apa konser. kek. Akustik tour ini. Apa sih namanya? Tour antar kota. Kayak lo tuh rantai Apa kota sih? doang. JKT Ya juga udah akustik tiap ke tahun. Jepang. Nah gitu kayak maksudnya yang gede Iya. gitu. Apalagi ya? Ntar deh kalau inget. Gue dulu deh. Kalau hai Pangeran Leci, kenapa kamu loncat-loncat? Gonna jump. Kalau aku ya, kalau aku pengen pengen apa sih namanya? Pengen mungkin JKT-nya kali ya, pengen kayak tour Asia Tenggara. Tour Asia Tenggara plus Jepang. Asik. Plus Asia Timur gitu. Jadi kita ke Kenapa Hong Asia Kong. Timur? Asia Timur itu Hong Kong, China, pengen banget. Korea Selatan. Kalau enggak ini deh kita Korea Utara. mengunjungi mengunjungi ini paling enggak apa 48 grup lain gitu. Oh iya boleh. Mm-mm. Tour 48 group. Jadi kita ke Filipina, ke So Vietnam. fun. Ya Ke nggak Bangkok udah pernah sih. Ke Bangkok udah Ya pernah. kalau lagi juga gak apa-apa, apalagi Siska tuh pengen banget tuh pasti. Ke Shanghai. Aduh pengen banget. Aku Parah sih. pengen. Kayak bisa sih Ke sebenarnya. Taipei. Kayak at least kita ke teaternya aja dulu. Ya nggak sih? Ke Osaka, ke Nagoya. Ya kan? Tapi kita kalau ke sister group lain yang di luar Jepang, kita akan dianggap senior gak sih? Ya harusnya senior. Harusnya ya.
Ya nggak tahu tapi kan. Tapi mungkin karena emangnya kalau misalnya kayaknya Southeast Asia culture nggak yang senior banget gak sih? Nggak senioritas. Nggak kayak yang misalnya Jepang, Korea Iya. Selatan kan kayak lebih gitu kan. Tapi kayak kalau kita nggak ada santai-santai aja gitu ya. Kayak orang kita kesantaian gak sih hidupnya? Santai, santai, jodoh nggak akan kemana. Mana nih si Friska tadi katanya mau nonton, ada nggak nih di sini? Fris, Di sono Cari. gitu. Wih, udah 2.000 orang nonton kita. lanjut sampai 5.000. Sampai besok. Ini Apalagi nih maksimal ya? berapa jam sih kalau showroom, guys? Gak ada, lu mau Sumpah. 12 jam juga gak apa-apa. Hah? Berarti lu bisa dong kayak Sambil tidur gitu. sambil Aku tidur ya. bangun-bangun. Jadi kalian bisa melihat wajah baru bangunnya member, guys. Boleh tuh kan. Lanjut sampai subuh. Ayo Tadi lagi. gue mau ngomongin apa sih? Apa? Coba ya. Seru nih kalau misalnya nggak sendirian showroomnya. Iya, jadi gak Iya. gabut gitu kan. Oh, disco guys. Halo yang di row 1. Kita sebutin aja. Kita Ayo. sapa-sapa 30 besar. Masih ada di sini. Pangeran Leci. Hai. Nomor 2, Nek. Siapa nih? Arigato. Arigato. Aishiteru Daisuki. Deski. Ada Dak dik duk der. ada Futasang. Hai. Siapa lagi? Akustik. Hai. Lalu ada itu siapa, Rare? Ada Kak Reiri. Hai Kak Riri. Ada Sukasang. Sukasang. Rana. Ayen. Buat yang nggak tahu itu dari Sukasang, guys. Iya. Sukasang yang menangis saat MVP. Iya, yang nangis bukan cuma gue bahkan waktu itu. Iya, soalnya dia kayak setia banget gak sih Iya. sama lu. Kayak udah nikahin deh abis itu. Gak guys, itu gosip. Ada Rama. Halo Kak Rama. Ada Koji-san. Halo. Ada Ada Yuki-san. Yuki-san. Ada Suzuki-san. Ada Vika. Halo. Vika Ada Rifki. Taka-san. Taka-san. Ada di kosan. Di kosan. Di kosan. Ini di kosan. Ada Kak Bira, ada Kak Jenis, ada Wahyu, ada Kak Ivan. Felix. Siapa tuh? Al siapa? Al siapa? Tadi kok udah itu sih? apa? Tadi udah gimana ya? Felix, ada Hakim, ada Kak, Ismail Eko. ada Kak Alsagia, ada WSPG, ada Kak Rimoki, ada Kak Rizky, Alfian. Ada Macu, ada Dan- Arya. Yeay, thank you. Itu tadi Terima kasih banyak. kalian 30 orang terdepan. Majulah ke depan, garis. Apalagi ya? Tadi gue ngomong apa sih? Baca lagi. Oh, kita mau ini. Kita tuh mau memberikan award Oh, iya, untuk teman-teman kita di generasi 2. Seru. Seru kan? Coba lo ada ini ya nggak? Kita Nama-nama. searching dulu ya list member Gen 2. Biar nggak ada yang ke skip. Sesuai itu ya. Abjad. Abjad. Berarti Alicia Chanzia. Iya nggak sih? Iya. Karena ada 31. Nah, ini nih. Iya. Alicia Chanzia atau Aca. Aca itu member terbanci tampil kayaknya. Terapa? Lo Terperes. terperes. Terbanci Kenapa? tampil. Gue dulu lo terperes, Iya. gue ternarsis. Kenapa? Ya karena emang narsis. Emang peres. Iya, Gimana sih? Bencong banget dia pokoknya. Dia itu suka banget tampil. House spotlight. Tapi in a good way ya. Iya. Maksudnya kayak emang orangnya apa sih? Percaya diri gitu. Bener banget. Dan jarang gak sih kayak orang yang punya percaya diri yang kayak nggak tahu malu. Pasnya dia tuh orangnya juga nggak takut jelek gitu. Iya. Ya kan? Jadi sekeren Oh, itu. gue mau lanjut story-nya dia. Ya, ini teman gue nih. Gue yang malu. Oke. Tapi sekarang gue masih suka ini kok, Ketemu masih ya? Iya, keep in touch sama Aca. Jadi Alicia Shanzia, kamu mendapatkan award ternarsis. Selamat Aca. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada Dena Siti Rohyati.
Member terdangdut. 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 Iya, setuju, terdangdut. Kenapa tuh? Karena kalau di backstage dia suka nggak sih nyanyi-nyanyi Iya, dangdut sambil bener. joget-joget dangdut Mm-mm. sama staff-staff make up. Iya, karena mereka semua suka nyanyi dangdut dan joget dangdut. Iya, dan dia tuh benar-benar kayak apal semua lagu dangdut gitu loh. Terus Dan sekarang dia udah punya anak, guys. cepet banget gitu apa? Dia belum punya anak gak sih? di Gen Gen 2. dua. Iya, di Gen 2 iya. Wah, berarti sekarang termami. Anaknya udah gede juga ya, udah setahun lebih kan sih. Iya, bahkan gue masih di sini masih joget. Dia umurnya Berapa sih? 97, 97 itu berarti berapa? 23. Ini kayak 21 4 bulan lagi aku 26. Gak apa-apa. Iya, Umur gak ada yang umur tahu. cuma Kak. angka. Umur gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Iya bener sih. Iya, umur ya. Gak ada yang tahu. Oke, gak apa-apa, Kak. Ada Novinta Dini. Member bodoh amat. Enggak ya? Tomboy. Tertomboy. Terga idol ya sih. Iya bener. Kayak Tapi sebenarnya dia tuh ngikutin loh, dia suka Jepang-Jepangan. tapi dia tuh sebenarnya jadi fan. Iya. Fan girling. Fangirling karena ada idol, dia kayak kontradiktif dari segala stereotip idol. Kayak gak imut, terus gak bisa basa-basi, Iya. gak Iya, dia anak kawaii. sangat to the point. kalau Iya, ngomong. kayak yaudah kalau gue gak suka gitu. Lu Dia- pernah gak sih lihat ini live-nya dia? Dia belakangan lagi sering live gitu, terus gue lihat. Gue ngomongin nonton. tentang apa? Ngomongin tentang waktu itu dia sempat bahas apa ya? Ya agak sensitif sih kalau gue sebut di sini, Iya, jangan deh. pokoknya gitu. Ya gitu deh. Ya udah orangnya Isu-isu yang hangat orangnya tuh nggak takut dijudge. betul. Dia kayak ya udah kalau lo nggak suka sama gue nggak apa-apa gitu, kayak gue nggak butuh apa sih penilaian itu gitu. Yang penting happy kita. Yang penting happy. Gitu. Jadi dia adalah tertomboy. Yang ketiga ada Rizka Fairunisa. Ika, ibu kita yang satu lagi nih ya. Apa? Tergaring. Emang iya ya? Iya. Gue nggak lebih garing dari dia. Enggak. Terlucu ketawanya. Iya, maksud gue itu. Ini nggak sih Tereceh. tergampang tereceh. Nah, iya. Kan mereka iya. dari Rahel. Iyalah. Dia tuh kalau kata Terus suaranya beda gitu ya ketawanya. terus dia tuh kalau cerita aneh nadanya. Terus kadang-kadang kayak kebanyakan ketawa daripada cerita. Iya, Jadi kayak ketawa orang mulu. ketawa mulu. Jadi orang dengarnya susah kayak hahaha apa sih gitu. Tapi Kak Ika tuh itu gak sih kayak paling sederhana menurut lo? Paling simple. Kayak ya udah hidup gue tuh sesimpel ini gitu. Definisi orang yang paling gak mau ribet sih menurut gue di antara semua orang. Dan dia pintar juga. Dia pintar, terus dia anaknya itu sih sederhana, baik, terus orangnya kayak menghargai banget orang lain. Gak neko-neko deh pokoknya deh. Iya, beruntung banget deh suaminya dah. Aduh. Emang udah jadi Aduh, jadi pengen nikah. Tapi emang beneran Kak Ika tuh paling apa ya, paling sederhana sih menurut aku. Kayak orang tuh ngelihat dia cerminan istri itu Idaman. sih, istri idaman, bener-bener yang kayak hidup Betul. lo. Sekarang udah jadi sultan di Batu. Sultan oleh-oleh ya, Beb. Iya bener. Yuk Oke. lanjut. Ada Jennifer Hana. Bongsor Bongsor. dan terobsesi untuk jadi dokter. Tapi udah beneran dari dokter, Ya cuy. iya, makanya dia tuh kan dulu kayak sampai les gitu loh guys, buat tes masuk kedokteran gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari JKT dan fokus mengejar cita-citanya menjadi Iyalah, dokter. susah gak sih kayak keep up sama kayak gitu. Ya mesti kita aja sama biasa susah, ini mau jadi dokter. Gue aja yang kuliah cuma komunikasi aja kayak aduh. Sampai gue pernah lagi ada tugas kayak ngerangkum buku gitu. Untung lagi ada mama nih, jadi Iya. gue nggak sempat ngapa-ngapain, nggak sempat makan, tuh sampai disuapin sambil ngetik-ngetik, terus sampai mama gue bantuin bacain bukunya, ya udah sekenanya yang mama gue baca aja yang gue ketik Iya, gitu. iya. Sampai pagi. Tapi dia besok tuh gitu. manja, lu inget gak sih dia tuh manja banget. Hana. Iya, ya kan Hana dia tuh- anak ini ya, anak bungsu ya. Iya, dia tuh manja banget. Kayak di balik badan dia yang Bayi. segede gitu tuh Bayi dia tuh raksasa. bayi. Dia tuh definisi bayi. Kayak anak apa ya? Kalau misalnya lo lihat anak bungsu ya dia. Hana tuh anak bungsu banget yang kayak masih bisa
"Hah, Kak, tapi Iya. badannya segede gitu." gitu. Bener banget. Terus apa dia tuh pengen semua kemauannya diturutin. kayak anak bocah. Anak bocah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya, pasti udah berubah sih. Badannya doang gede. Badannya doang udah gede. Jadi dia terbayi gede. Selamat. Lanjut. Lydia. Wah. Lydia Gue mau Bongsor. dia termisterius sih. misterius. Kenapa tuh? Karena setelah dia keluar JKT kayak susah gak sih buat tahu aktivitas dia Kalau dia nggak cerita. kalau dia bukan temen gue. Iya bener banget. Jujur Gue kayak aja terakhir ketemu Lydia dan denger updatean kehidupannya itu kapan ya? Yang waktu kita surprisein ulang tahun Vini gak sih? itu tahun lalu coy. Iya tahun lalu gue terakhir ketemu Demi Lydia. apa? Gue ajakin kemarin gak Aku mau. kemarin udah terlanjur sama mama. Gue menobatkan dia termisterius karena itu sih, kalau misalnya kali dia bukan teman aku, pasti aku tuh kalau jadi fansnya tuh susah gitu loh buat ngelihat dia tuh sekarang ngapain sih Lydia. Mungkin karena emang dia kan emang udah kerja juga ya, terus bukan di dunia entertainment juga gitu. Terus dia emang orang yang benar-benar nggak mengumbar apa sih hal-hal yang pribadi gitu loh. Tapi dia tuh juga panikan gitu loh. Oh iya, parah. Kayak waktu kita tiap bukan nakut-nakutin, cerita horor. Iya. Terus kan suka Oh iya, dia tuh iseng. juga gitu, kayak dia tuh badannya doang gede tapi Takutan, penakut. iya. Sama gelap takut, sama hantu takut. Sama bola basket juga takut. Dia tuh nggak bisa dribble bola guys. Dribble dipukul. Gitu. Kak, kita dapat tawar lagi tau. Ih, thank you. Dari siapa? Dari siapa? Pangeran Leci. Lagi. Thank you Pangeran Leci. Arigato ne. Arigato, thanks. Ini lagi. Arigato ne. Iya. Tadi dapat castle. Dari siapa? Lalu kita Kayaknya orang Jepang deh tadi. Iya bukan sih? Oh, dari Dak Dik Duk Der. Oh iya, dari Iya, Dak bener. Der. Bener. Thank you. Terima kasih. Ayo lagi lanjut. Oh ya, lanjut. Siapa tadi? Ini bukan vlognya. Yang ini buat sih tadi apa ya? Iya, handphone ini. Lu. Gue nggak usah. Berarti kita di skip ya. Iya. Cinta Naomi. Naomi Member tercantik. Segen 2 ya. Iya, apalagi zaman awal banget Wah, dulu parah tuh. sih. Cantik banget. Tercantik sih. Terus mau pada nengok. Gimana ya, dia tuh emang orang yang, maksudnya emang dia bukan tipe yang manis gitu loh, tapi emang cantik yang kayak kalau misalnya lo dijajarin semua, dia tuh pasti yang paling stand out gitu loh. Kayak, wih gila nih, cakep banget nih orang gitu. Karena dia tuh beneran yang bangun tidur secantik itu guys, dan seputih itu, dan sebening itu. Lagi sakit aja mukanya tuh masih merah gitu loh, bibirnya Iya. merah, berseri-seri gitu. Tapi gue, ya elah. Jadi kita ya elah mau lihat muka sendiri males kayaknya, apalagi orang ngeliat. Jadi itu sih. Jadi beruntung sekali ya suaminya ya. Iya. Kayaknya udah pada nikah semua ya. Aduh, aku kapan dah? Oh ya udahlah Kak. Terus ada itu ya, Bunda Nomi tercantik, cantik dicetar ya. Tercetar. Tercetar, selamat. Sunaomi, kamu tidak ada yang mengalahkan sampai sekarang Sunaomi. Tuh. Siapa lagi habis itu? Maksudnya yang lain tuh ada yang cantik kayak sekarang tuh siapa ya? Shani, Chika, Azizi gitu, tapi nggak ada yang Sunaomi gitu, nggak ada yang badai-badai. Mereka tuh cantiknya yang kalem-kalem. Iya, gitu kan? ini kalem-kalem. Cantiknya kalem-kalem, terus kayak gak yang seksi gitu gak sih cantiknya? Siapa ya yang anak baru yang seksi ya karakternya ya? Yang cantik seksi gitu. Mira gak sih? Mira ya? Mira. Kayak cantiknya juga yang kayak fierce gitu kan matanya. Yang hot gitu. Iya. Yang rare gitu ya. Yang rare macan. Okti, oh my god, Okti terukti. Iya iyalah. Dia iya nih. Terputri Solo. Mana Solo sih, orang dia dari Jawa Timur. Oh ya, Putri Jawa Timur. Maksudnya tuh Dia apa ya? Suka ikutan yang apa sih? Miss gitu. Oh iya ya benar, dia suka beauty pageant. Nah guys. iya, the Maksudnya beauty itu. pageant. Gitu. Dan dia juga ketawanya lucu.
Ingat gak lu ketawanya Okti? Oh iya Gimana sih, kayak hantu gemes. gitu deh. Terus sebenarnya dia juga anaknya belak-belakan gak sih? Gak tahu sih. Iya coy, lu jarang Iya, ngomong ya. sama dia. Padahal gue satu blocking loh sama dia. Iya kan ya? Waktu itu ya pajama ya? Satu blocking. Iya. Makanya ya kalau misal gue nggak ada, dia yang gantiin lo. Oh, jadi nggak pernah Jadi jarang itu ya. ngobrol. Soalnya dia juga keluar cepet sih. Mm-mm. Lanjut, Natalia cuy. Oh iya, Natalia Nah ini baru terhot. terpanas. Oh iya, Panas, terpanas. panas, panas. Parah. Gimana ya, dia tuh orang yang berbakat banget juga gak sih? Karena Iya. pinter dance. Passionate orangnya. Iya, terus kalau ngelakuin sesuatu tuh gak pernah setengah-setengah gitu loh. Dia juga perfeksionis dan selalu Iya. on time. Wah parah sih, dia tuh didikan Jepang tersukses. Teman gue yang datangnya paling cepat dulu. Nah, iya. Gen 2. Nih kan apa sih jam 3 Jam 3 start makeup kita biasanya. Dia jam 1 datang makan Iya, jam dulu. 1 udah di FX nih, kita makan. Makan ayam. Penyet. Cabai hijau buat yang tahu. Iya. Gitu. Karena kalau udah sorean udah gak bagian habis, guys. Mm-mm. Jadi Kak Natalia terpanas. Kangen banget sih sama Kanat. Kemarin kita ngajakin main kan, tapi dia belum boleh keluar ya. Iya, dia nggak boleh keluar sama keluarganya karena corona. Karena corona. Karena kan dia juga autoimun kan, jadi lebih beresiko. Iya. Siapa lagi sih di Natalia Safa. udah. Oh ya, Safa. Kan misterius juga. Enggak, jadi jangan Oh. ganti misterius dong. Apa dong? Teranteng. Terangin. Terbodoh amatan. Iya, terhantu. Iya, bener terhantu. Tapi Bener-bener. jelek kalau terhantu. Apa dong? Terinvisible. Iya. Bener-bener terinvisible. Iya. Terkalem gak sih dia tuh juga? Iya. Santuy banget orangnya. Bukan santuy ya sih, kayak kita tuh lebih gak tahu apa isi hati dia gitu, karena dia emang cuma Jarang diam join aja. ya, terus jarang ngobrol. Bukan Jarang ikutan ngerumpi gitu. Iya, bukan orang yang kayak pengen bisa approach orang duluan gitu gak sih? Kadang kan kita apa ya, kayak lebih itu gak sih? Tergoib. Hei kamu, Sih. tergoib. Itu sih, iya. Terkalem. Kayak ya kita emang dia orangnya itu kan. Emang diem aja gitu. Unik dah pokoknya. Uniknya tuh Dua karena kita satu gak ada yang itu. tahu apa isi hati dia, sumpah. Misterius. Tapi pas akhir-akhir dia di JKT dia kayak lebih aktif gitu sih buat nge-approach member-member. Iya. Kayak lebih ayo gimana gitu. Lebih kayak pengen ngobrol. Coba dia lebih lama lagi di JKT ya, jadi kita bisa lebih kenal dia. Betul banget. Yeay. Terus Siapa lanjut ya. lagi? Kita dari jam 8 kan ya? Ini Baru jam mau berapa? sejam sumpah. Wow, lama ya. Tapi kayak gak kerasa gak sih? Sinka, Sinka. member terendut. Banget kurus banget cuy pas dia keluar. Oh iya. Dia kan turun gara-gara pakai behel. Oh iya. Berarti kalau misalnya gue pakai behel gue makin cungkring dong. Pengen ngerapiin gigi. Tapi mulut lo kecil. Kenapa emang ya? Gak tahu sih, ngaruh gak sih? Tapi lo emang gak maju, cuman itu doang, ini, gingsulnya ini. doang. Nggak Itu mah maju. tinggal dipotong aja, terus serem dirapetin. Apanya yang dipotong yang mana? Ini dicabut, dirapetin. Gue gak punya taring dong, ini sebenarnya taring gue. Ya udah lah, emang harus pakai taring. Harus Ntar lo lah. jadi vegan. Apaan sih jadi salah Tadi fokus. ngomongin gingsul gue. Sinka teruwu. Teruwu karena emang lucu banget. Lucu banget kayak Gemes. walaupun dia kurusan tapi muka dia tetap lucu. Tetap lucu sikapnya. Sikapnya, bahkan cara dia jalan, cara dia makan, semua apapun yang dia lo lakukan itu Iya, padahal tuh Sinka bukan termasuk member yang paling muda loh. Dan dia tuh nggak so lucu yang kayak gimana banget Iya. gitu, yang kayak Lucunya tuh gak bikin jijik gitu loh. iya. Karena dia ngelucu bikin jijik ya, kayak apaan sih lo? Kalau dia tuh kayak oh my god, you're so adorable. Fluffy and Canada. Iya. Tapi Sinka itu semenjak, maksudnya setelah udah lama di JKT, setelah dia udah masuk tim J dan Iya, masuk semenjak udah masuk mau tim J keluar, nggak sih?
udah itu maksudnya setelah gue waktu itu kapan ya gue sempat ngobrol-ngobrol lama sama Sinka kayak wow beda banget Sinka pemikirannya. Sebenarnya dari Sebenarnya. dulu nggak sih kayak gitu, cuman kayak belum keluar aja. Iya. Dan pas dia di tim J kan kebetulan dia udah jadi senior kan, Dia maksudnya- udah bisa lebih speak up gitu iya, loh. dan kayak Mengeluarkan dengan dia pendapat. speak up itu banyak yang dengerin dia. Kadang kan kalau misalnya mungkin di generasi kita kan, maksudnya kita mau speak up tapi banyak orang-orang yang lebih Speak up. maksudnya lebih ya. Hai. Hai guys, kita gak kenapa-napa kan, ini masih aman. Nih orang nih bener-bener nih. Parah, gue chat di sini. Apaan lo? Apaan lo? Mana sih dia? Apa cuy? Siska ya? Lagi live. Lagi live. Aurel. Ada Aurel guys. Aku sih berkumpul dong. Gitu lah. Gue lagi showroom mau join. Ntar ya, abis kita bahas Gen 2 ya, ntar kita join. Enggak, gue mandi. Oh gitu. Itu lu di Siska dulu tuh. Ya, oke. Ya, anak lanjut. akustik. Ketemu anak akustik mulu. Tadi sampai mana Kak? Sinka ter-UU. Jadi Kak Sinka kamu ter-UU. Gugush Yeay, banget, gugush. tergush. Semoga cepat menyusul kakaknya. Apa nih? Nikah. Kaget gue. Sisil. Sisil itu member Rebel. Ter-rebel, itu nggak sih dia gak tau malu. Padahal dulu cengeng banget tau Sisil. Waktu Tapi kerennya dia tuh kayak gitu, kayak dia beneran gak tau malu, kayak apa ya, apapun yang member lakuin, maksudnya member gak mau, dia mau ngelakuin itu gitu. contohnya Ya lu mau gak sih jadi buto ijo? Cuma jadi buto yang mau. malu-maluin diri sendiri. Kayak iya malu-malu diri sendiri, tapi maksudnya dia mendapatkan ya spotlight itu gitu. Iya. Cuman ya malu aja, cuman Gue sih gak mau sih. Gue pernah disuruh jadi nenek gayung dulu tuh. Acara apa ya? JKT juga deh pokoknya, masih ada Kak Sandy. Terus kayak oh my god, jejak digitalku kayak nenek gayung. tapi nenek gayung cuy, buto ijo, dia buto ijo. Iya, diijoin. Bukan di ijo, Oh my perutnya God. buncit. Terus pakai wig ribo. Dan pokoknya Sil Rebel. Di gue dia gak tahu malu, terkeren sih. Noella, wow, Noella menurut gue terprincess. Member Terklesi, iya, terklesi. Dia tuh kayak kelihatan, wih berkelas, kalem, berkelas. terus kayak cara dia ngomong, cara dia apa ya berpakaian, Kayak penuh attitude gitu ya. Iya, kayak udah belajar table manner dari SD gitu kan. Kayak ini kayak tadi lu bilang ikutan beauty pageant gitu. Iya, Kayak iya, terlatih iya. gitu. Kayak attitude-nya. jalan dia. Iya. Terus dia tuh kalau ngomong aja kayak gini kan, tangannya kayak gitu. Jadi cara bicaranya juga halus gitu. Siapa lagi nih? Jadi dia apa Kak? Tadi gue bilang Apa tadi? terklesi. Wuhu. Siapa lagi ya? Talia, Tata. Iya gak sih? Iya. Lihat Tata. Tata itu member tertinggi. Terbawel. Tapi sekarang udah gak bawel. Ya kan waktu kita kena, maksudnya waktu dia di JKT. Terbawel, termakan tempat. iya. Kalau nari. Terheboh Iya, guys. bener. Dia tuh bawel banget. Tapi fun sih. Seru sih, Meskipun- anaknya juga ayuan gitu. Gak kesel sih, maksudnya meskipun dia sering makan tempat nih, sering kalau nari tuh heboh banget. Soalnya tuh asik, dia tuh baik banget gitu gak sih? Anaknya tuh kayak polos gitu. Iya. Maksudnya anak rumahan banget. Kayak kelihatan gitu, maksudnya dia kayak kalau di JKT tuh ditemenin sama mami, papi sama adenya. Kayak mereka berempat gitu nganterin Tata, terus suka nonton maminya. Sama Tata. Kangen. Waktu itu dia ngajakin itu tau, Apa? reunian gitu. Ayo. Susah gak sih kalau sekarang? Mungkin nanti kali. Iya. Mm-mm. Kalau kita udah keluar juga. Astagfirullah. Masih lama dong coy. 2 tahun Mamanya lagi. juga baik banget. semuanya Iya, baik. mamanya juga. Papinya juga tahu. Iya, sekeluarga baik. Karena sering ketemu kan. Iya. Uti. Oh, Uti terukti lah. Member Dari dulu cuy dia terukti. iya. Terbawel juga.
Terapa ya? Kalau dia bukan bawel sih, dia berisik. Berisiknya annoying. Dulu ya, waktu dia masih kecil. Iya. Terus dulu suka egois kadang-kadang karena masih kecil ya. Kalau berantem sama Dela, ingat tuh, Iya benar. rebutan baju. Lempar-lemparan bangku guys, bangku plastik. Tuh, Ditendang. bayangin, member JKT lempar-lemparan bangku. Luar biasa memang. Saktia. Dia itu member terprincess juga. Enggak. Tapi dia itu emang diperlakukan princess sama keluarganya juga kan. Iya sebenarnya ya. Cuman di JKT pas akhir-akhir dia itu berubah image. Jadi pelawak. Jadi pelawak. Tapi hebat sih Diverse Attack itu. Gue nggak nyangka kalau Gen 2 itu ada yang jago ngelawak kayak mereka gitu loh. Iya di antara semuanya yang kan kayaknya membernya garing-garing gitu nggak sih? Soalnya tuh kita kebanyakan member yang serius, kayak Kalidia, Vini, Yona, Naomi, Novinta, kayak Yuki pemikir juga. banget gitu, kayak hidupnya mikir mulu. Kalau gue nggak mikir tapi gue juga nggak bercanda. Gitu. Jadi udah aja gitu ya. Udah aja gitu, lewatin aja. Flow. Jadi Saktia apa nih, terprincess ya? Terprincess. Coba Dulu, gimana ingat sekarang gak kalau sih kayak sekarang? dia pink gitu kan. Iya bener. dulu. Terus ngantongin kaca waktu lagi physical training, bahkan itu kita masih karantina, belum jadi member. Iya. Bahkan Berani-beraninya itu tahu, bahkan apa sih namanya si Kak Saktia pakai bando, pakai selalu Hello Kitty. dapat itu kan boneka Hello Kitty gift-nya Iya. dulu waktu zaman-zaman Emang gift dia masih suka bisa Hello ngasih Kitty langsung kan? nggak? Di depan itu tuh pasti banyak banget orang-orang yang ngasih dia apa namanya? Gift gitu, tapi boneka Hello Kitty karena dia emang bilang dia suka pink, suka Hello Kitty. Wah sekarang dia udah berubah banget sih. Kan Sekarang dia kayak gimana? masih temenan kan sama aku. Kok kayak gue Yang nggak lain usah nggak temenan. temenan. Maksudnya tuh aku sama Kak Saktia tuh masih yang sering main bareng, suka nongkrong bareng gitu. Nah dia tuh udah berubah banget guys sekarang. Dia tuh kayak pekerja keras, Asik. terus udah nggak yang manja, udah nggak mikirin nikah mulu gitu. Sekarang lebih yang kayak yang penting gue sukses dulu nih. Asik Gue banget deh. bangga sama Saktia. Keren. Gue aja waktu tahu dia bisa nyetir sendiri, gue gue Iya. kalah sama Saktia nih harus nyetir. Iya, dia jago cuy nyetir. Dela. Dela itu member strong Oh iya sih. karena sakit kalau nggak ketabrak dia. Dia Gigi terkuat gue- ya, terkuat. Gigi gue nih ini gara-gara digigit. Gue juga pernah tahu ininya. Kayak apa sih namanya? Kena mic dia, tapi sampai kayak ada bekasnya gitu, Kak. Aduh, Ada bekas kotak-kotak mic. Dela. Dia sampai ke rumah sakit loh. Parah banget. Oh, gigi gue jadi panjang sebelah yang depan. Kena Dela 2 kali, kena Hana sekali. Untungnya Hana jadi dokter gigi. Terus Jadi dia bilang, harus nanti tanggung kalau jawab ya." iya, nanti kalau aku udah dapat praktek kamu ini aku benerin giginya. Luar biasa Hana. Terima kasih. Jadi Dela terkuat. Tapi maksudnya bukan cuman itunya doang gak sih? Bukan cuman apa Larinya. fisiknya, tapi dia juga mentalnya kuat. Iya. Strong gitu. Seperti batu karang. Seperti batu karang. Dia itu apa sih, orang yang berprinsip banget ya kan, kayak kalau menurut dia gini ya gini gitu. Terus orangnya itu nggak takut buat berargumen, Iya. kayak dia berani buat speak up gitu. Dan sangat religius, guys. Itu 2 tahun lagi bercanda ya. Udah tahu kalau misalnya kita mau 10 tahun lagi ya suka-suka kita dong. Kita sih nunggu diusir Emang aja tadi kayaknya. kita bilang apa sih? Tadi gue bercanda 2 tahun lagi. Oh. Itu tuh nggak maksudnya kode atau gimana ya. Kita sih nunggu diusir JOT 2 aja. tahun lagi gue udah nikah sih lo. Lanjut, siapa lagi? Vanka. Member terswag. Terswag ya. Terswag, terchill, terbomat juga. Kalau Tachil tuh dia cakep banget gak sih? Cakep bule gitu. Stylenya juga keren. Kayaknya dia deh member Gen 2 yang stylenya tuh maksudnya paling duluan memperhatikan style. Iya. Dulu kan kita kayak agak telat gitu kan. Karena juga kita nggak ngerti gak sih, Kak? Lo juga dari daerah gak sih? Style lo aneh. Dia bahkan ke bandara pakai baju latihan, pakai training sama pakai kaos kedodoran gitu Iya. guys. Dela tuh juga baru aware sama fashion tuh baru-baru itu nggak sih, kayak yang zaman dia ke Bangkok pertama kali nggak sih? Iya. Terus dia jadi kayak cici-cici Bangkok yang kayak bajunya
dari Bangkok semua gitu. Maksudnya yang kayak baju cantik-cantik gitu kan, baru aware terus yang pakai kacamata lah, Iya. apalah. Jadi pengen ke Bangkok kapan ya? Iya. Belanja. Iya, Tachil itu terswag, terus dia orangnya juga bodo amat gitu gak sih? Kayak chill, terus yang lebih Oh, dia fashionable. iya, fashionable. Maksudnya apa aja yang dia pakai tuh lucu. Bagus sih ya, lucu keren ya. Lucu, keren, kayak walaupun warnanya mungkin kayak neon atau apa, pink terus neon. Coba kalau gue yang pakai. Tapi tetap lucu sama dia. Kayak apapun yang dia pakai jadi gak salah gitu. Kayak dia kalaupun pakai macan terlalu juga masih keren aja. Iya, Coba kayak- gue dikata-katain. Dangdut mana nih, Iya. Neng? Dari Pantura mana, Neng? Ada lagi siapa sih? Yona. Yona. Ini Vini-nya ke skip. Oh ya udah. Vini. Vini. Teridealis nih, baru teridealis nih, Gitu teman ya? gue baru teridealis. Gue apa ya? Apa ya? Bener sih teridealis sih. Parah. Terartistik. Iya, ya udah terartistik deh yang bagus. Terartistik. Kak Vini itu anaknya ya gitu deh, seperti yang kalian tahu, dia pemikir, terus orangnya juga ambisius kan dia. Jadi dia kalau misalnya melakukan sesuatu itu tidak setengah-setengah. Tidak mau apa yang dia buat tuh jelek gitu loh. Karena dia kayak ya ini kan karya gue, kalau misalnya gue bikinnya ini jelek berarti nama gue bakal jelek gitu. Itu sama kayak yang lu ceritain ke gue ya waktu bukan gue sih, ke anak aku sih kalau itu kita rumpiin Vini. Oh iya sih, dia emang orangnya kayak gitu. Kalau terima endorse tuh dia pilih gitu ya. Jadi Pokoknya- packagingnya bagus dong guys kalau bikin produk. Iya, maksudnya dia tuh memikirkan itu tuh kayak nggak cuman sekarang doang. Yang gue salut sama dia tuh gitu sih, kayak hidup itu nggak cuma tentang uang doang gitu. Jadi menurut dia ya walaupun uang itu bisa memberikan dia banyak hal, tapi hidup itu nggak tentang uang gitu. Kayak banyak yang harus dipikirkan untuk kedepannya gitu. Jadi dia terartistik ya, benar. Kayak hidupnya tuh nggak cuman Terkonsep dia tuh. terkonsep, tapi pemikiran dia juga artsy banget, ya kan? Jadi kayaknya emang agak susah deh dia cari jodohnya ya, karena kriterianya kayak banyak gitu. Artsy juga ya Kayaknya banyak gitu kan. Aduh. Siapa Terus Kayona. Kayona itu apa ya? Member terngasal. Terngocol. Itu nggak sih? Terselebor. Iya, selebor. Gimana ya? Kayona tuh menurut gue terngeselin. Kenapa? Karena Kayona kayak Kayona itu males, tapi dia tuh pinter banget. Iya. Jadi ngerti gak sih, lu tuh kesel sama dia tapi lu tuh butuh banget dia. Jadi Dia tuh mau otaknya JOT jalan gitu. iya, mau JOT saya bete sama dia, malas sama dia, tapi JOT tuh butuh dia karena dia tuh sepintar itu, coy. kreatif orangnya. Kreatif, terus dia Out of the box. bener sih out of the box banget. Orang yang bener-bener pikirannya tuh visioner gitu gak sih? Nggak cuman yang mikir dari satu sisi, dia tuh orang yang bisa mikir dari beberapa sisi gitu. Keren banget sih menurut gue. Kemarin gue terakhir ketemu dia juga kan, kayak gimana di JKT, oh my god. Ih, ayo dong, lagi dong bikin ini dong janjian Nanti lagi. ya. Tapi dari jangan Hamin 1 atau Hamin Ya berapa gimana, ya. pasti kan H-1 kak. Mana sih tadi gue lihat komen lucu tau. Mana ya, tapi Emang ada itu yang- isinya komen ya, baru tahu gue. Iya, Ya Allah, ini kan norak banget live chat gue. kak. Ya Allah. Altean tuh katanya. Iya. Oh. Rahel coy. Hah? Rahel emang belum? Rahel belum. Rahel tergak jelas, kalau gue tergak jelas. Tereceh. Rahel tergak jelas. Kenapa gak jelas? Dia tuh ya kalau curhat sama gue ya, mikirin hidupnya mulu nih ya. Udah gue kasih tahu nih satu-satu, menurut gue kayak gini ya, lu kan bisa gini. Tapi dia tetap aja masih pusing besok-besoknya ngomongin cerita tentang hal yang sama gue. Jadi menurut gue dia tuh terlabil sih. Terlabil. Menurut gue dia permasalahan itu masih kayak zaman-zaman anak SMA. Apa? Gimana? Ya gitu kak, kayak yang masih bingung, aduh mau ngapain ya gitu. Padahal dia udah keluar JKT.
harusnya tuh lo pikirin tuh pas sebelum lo keluar gitu. Pas udah keluar lo udah tahu lo mau ngapain. Cuman kan ya emang hidup kan terus berubah ya kak. Mungkin ada, maksudnya setelah dia cabut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia rencanakan gitu. Jadi kayak harus berpikir ulang. Iya sih, kalau Rahel terlabil, menurut aku terlabil. Ada lagi gak sih? Sama dia cengeng. Yupi belum ya? Yupi udah sih? Iya, Yupi belum. Yupi terperfeksionis. Perfeksionis dan misterius. Tapi gimana ya, mungkin oh iya, dia tuh orang yang kayak lo, dia nge-share fotonya tiap hari, dia nge-share videonya tiap hari, tapi lo gak tahu siapa dia. Gak tahu apa yang dia pikirkan, Iya. gak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya bahkan maksudnya gue yang termasuk yang cukup dekat ya kalau misal dia mau cerita ya udah gue dengerin, tapi gue kayak gue tuh nggak pengen tanya-tanya lebih gitu loh, Karena takut gak enak kan, Iya. karena dia sebenarnya nggak kayak gitu orangnya. Tapi semakin besar ya jadi semakin ngerti gak sih kayak oh ini batasannya segini, batasannya segini. Jadi ya sama-sama, mungkin dia juga punya trust issue kali. iya dulu. kayaknya sih, kayak dia nggak suka, maksudnya nggak gampang cerita ke orang. Iya. Tapi keren sih dia sekarang jadi lebih dewasa. Ya iyalah coy, udah 3, Iya. udah 2 sama kayak gue deh. Jadi dia terperfeksionis, tapi dia keren sih. Dia tuh pemikirannya tuh jauh tau sebenarnya, dewasa. Tapi beneran dia simpen sendiri, dia tuh nggak share ke orang. Kalau Adila kan dia tuh bisa speak up gitu. Iya, kalau gue kan kalau gue tuh kadang penuh emosi dan menggebu gitu kan. Jadi gue langsung kayak apa yang gue pikirin langsung gue keluarin gitu. Kalau dia tuh dia simpen sendiri terus dia lakuin, tapi orang nggak tahu gitu. Keren Ide sih baik. menurut gue. Maksudnya kayak tiba-tiba dia graduate, itu kan benar-benar nggak ada yang tahu kan. gue bahkan. Dia apa ya kerennya, dia itu ngasih kayak nggak takut dihujat sama orang. Maksudnya banyak banget kan orang-orang yang nggak suka sama dia. Ya Fans mungkin JKT. dia Waktu ada dia jadi takutnya center sih. pun banyak banget yang nggak suka, bahkan dari Banyak. center tim K3 pun kayak banyak yang nggak suka, yang Iya. nggak cocok Yupi, tapi dia benar-benar kayak ya udah ngebuktiin sendiri gitu loh tanpa ngomong sama teman-teman yang lain kayak ya udah gue yang paling loncatnya bisa paling tinggi gitu. Makin Gue lama yang jadi bagus. iya, gue yang paling bisa, gue udah bukan lucu lagi loh, gue juga udah bisa seksi sekarang gitu. Jadi kayak dia Dulu ekspresinya cuma beneran senyum doang. iya, jadi kayak itu gak sih Sekarang banyak. apa sih talk less do more gitu orangnya, kayak benar-benar dilakuin aja gitu, gak usah perlu banyak ngomong di sosmed. Di sosmed kan emang cuman kayak apa kabar, halo, terima kasih ya kan, tapi pas perform gitu dia lakuin. Keren sih menurut aku. Membuktikan dengan perbuatan. Yeay, udah nih ya semuanya. Udah semua ya. Ada sih yang ketinggalan. Siapa? Karin. Oh ya, Karin tuh Karin. masih itu ya. Karin tuh Dulu gue udah ketawa sama Karin. apa ya? Terbagus narinya. Iya ya. Dia itu kalau nari bersih gitu gerakannya, detail, rapi gitu. Cuma dia terlalu sebentar. Iya, terlalu sebentar. Kayak kita juga belum terlalu deket gitu sama dia. Dan maksudnya pas kita deket itu waktu masih pada kecil banget ya sih. Dan terkebo dia. Dia pernah tidur subuh-subuh kita mau ke dahsyat atau inbox gitu. Terus di setelin alarmnya dia tuh ini overture, nggak bangun. Overture Sampai dilempar dong. panci di samping kupingnya juga nggak bangun. Overture Luar dong. biasa memang. Oh, Cikacang. Cikacang. Nah, Diva juga belum. Nah, Diva lo deket misterius. kan. Iya, dia tuh misterius. Dia nggak tahu hidupnya Iya. ngapain, sumpah. Sama kayak Kayona, lebih santuy deh Kayona. Iya. Tapi bedanya kan kalau Kayona lama kan JKT, jadi kita tahu Iya. orangnya gimana. Dari siapa? Cikarina. Cikacang menurut aku Tersenior. jangan tersenior dong. Tolongin, Nat. Gue colok. Apa ya? Apa ya? Cikacang tuh bagus sih maksudnya. Terapi. Ya karena dari Jepang. Terbersih. Terbersih. Nah, Yang mana sih tadi? yang putih. Lagi. Dah. Nah,
itu Kak, apa sih namanya? Nggak mau repot. Dia juga orangnya talkless dumor nggak sih, nggak banyak ngomong, kayak dia pasti kerjainnya dengan terbaik gitu. Terus walaupun dia nggak banyak ngomong tapi dia tuh care gitu masih sama juniornya, dia suka kayak ngajarin. Tapi menurut aku dia beda banget sama Haruka kan kayak terinfluence banget sama Indonesian culture-nya. Kalau dia tuh enggak, kayak makannya terus masih agak milih. masih, tapi dia mau loh Tapi gue udah ajakin bisa. ke itu, ke seafood jajan Iya, pinggir lima. seafood. Tapi pinggir kaki lima coy. Maksudnya kan kebersihannya kan masih itu Iya. kan, dia masih milih-milih. Siapa lagi ya? Udah ya guys. Udah. Kita tuh dapat tawar lagi tahu. Iya. Ya kan? Oh iya, ada 3. Dari Iya siapa? Coba ya. Kita lihat. Dibawa-bawa lagi gak sih? Banyak gift-nya. Iya, makasih ya. Makasih ya. Ada guys. Astagfirullah. Itu apa? Pangeran Leci lagi ya. Iya ya. Oh iya, Pangeran Leci. Arigato ne. Makasih. Siapa sih Pangeran Leci? So misterius kamu. Marah-marah suka-suka dia lah. Mau jadi Pangeran Leci, Pangeran Semangka. Pokoknya terima kasih Pangeran Leci. Yang lain juga makasih. Makasih Wotanet. Makasih yang nomor 2. Wow. Mau ngomongin apa lagi nih Kak? Ngomongin apa ya? Ayo udah ngomongin harapan kali ya. Harapan apa? Di lo JKT sama diri lo sebagai manusia biasa. Gue udah seringan ngomongin harapan gak sih? Iya sih. Isinya sama semua ntar tiap video gue. Kan mau ulang tahun. Iya, Video ngomong gue. sama lagi. Ya harapannya- udah apa? Harapannya ya pasti gue tuh pengen jadi orang yang berguna buat orang banyak gitu loh. Jadi gue gak cuma hidup untuk Jadi diriku influencer. sendiri. Iya, maksudnya kalau influencer tuh ya influencer, jadi influencer yang baik, yang emang lu memberikan Apa? apa Lo sih? pengennya ngapain? Apa Maksudnya ya? lo nge-influence-nya dalam hal apa? Kayak lo bisnis kah? Bisnis Atau sih. jadi entertainer kah? Kalau after dari JKT gue sih entertain kayaknya nggak bakal jadi yang utama banget. Gue pengen ke kerja, either itu gue jadi karyawan kantoran atau gue punya bisnis sendiri atau gue jalani dua-duanya gitu. Kalau enaknya tuh kalau bisnis tuh kita bisa ajakin orang lain buat kerja juga sama kita gitu kan. Emangnya lo kepikiran ya Ya, jadi kepikiran. pegawai kantoran gitu? Belakangan sih sempat Demi apa? kepikiran, iya. Karena gue pengen ngambil rumah, pengen KPR guys. Lo pengen jadi Karena apa? lebih gampang ngajuin KPR kalau kita jadi karyawan tetap gitu. Oh, Gitu. Kalau kita jadi pebisnis tuh meskipun duitnya lebih banyak mungkin ada beberapa bank yang KPR susah ngajuinnya setahu gue ya. apaan sih lo kok jadi ngomongin KPR sih di Iya sini? sih. Ya mohon pokoknya maaf harapannya nih. apa? Ya harapannya jadi orang kaya. Ya, itu Jadi mah orang semua orang sukses. juga. Tapi yang bisa bantu orang lain sukses juga. Gak sukses sendiri. Pokoknya Kalau JKT Kalau JKT apa? ya? Kayak gue udah nggak tahu mau ingin mencapai apa lagi sih, paling buat akustiknya sih. Semoga akustiknya beneran bisa dikenal oleh orang di luar fans JKT. Gitu. Jadi kalau ada orang awam nggak taunya cuma Melody, Nabila. sampai sekarang gak sih? Sumpah Sampai gue masih sekarang. ditanyain Nabilah mana. Atau enggak kayak, oh kamu beda ya sama yang itu. Ada juga kan yang namanya Nabilah. Kayak, oh my god, mereka udah keluar berapa tahun coy. Sekarang udah ganti Shani. Kayak eranya udah Shani, Cika, Kristi, Azizi. Iya. Terus masih ya Nabilah, masih Melody. Tapi berarti kayak keren banget gak sih mereka? Maksudnya lu udah selama itu keluar tapi mereka tetap jadi apa ya? Jadi pioneer gitu sih jatuhnya ya. Iya. Karena ya emang Mereka yang membawa nama JKT-nya. dan waktu JKT namanya lagi di atas tuh mereka yang di depan terus gitu, Iya yang jadi sih. wakilnya gitu. Cuma kalau berarti kita mungkin JKT
yang lainnya bakal dikenal juga kalau nama JKT-nya naik lagi nggak sih? Dikenal lagi. Caranya gimana? Nah ya itu susah. Itulah PR kita bersama-sama. Gimana caranya? Biar nama JKT tuh nempel lagi di telinga orang-orang. Jadi mereka bisa lihat kabarnya JKT-nya sekarang tuh ada siapa aja, udah nggak ada Melody Nabila Haruka lagi gitu. Iya sih. Kita masih lama apa enggak nih? Terserah. Gue sih gabut sih. Gue juga gabut. Ya udah ya. Nah, sekarang lo. Apa nih harapan gue untuk JKT48 ya? Untuk JKT48 kayaknya selalu sih menjadi rumah buat anak-anak muda, anak-anak remaja yang pengen menggapai apalah itu so called mimpi. Tapi walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu mimpinya tuh apa gitu. Kayak aku ingin meraih mimpi kayak, but what is your dream gitu? Apakah jadi Mimpinya seorang tuh artis? apa gitu? Kan kita selalu yang kayak aku di JKT48 ingin menggapai mimpiku. Sementara nggak tahu mimpinya apa, tapi apapun itu JKT48 itu udah jadi wadah buat orang-orang yang pengen ngelakuin kehidupannya dengan positif gak sih? Kayak at least walaupun sebenarnya lo nggak tahu lo ngapain di sini, tapi kegiatan lo tuh pasti positif, pasti baik. Dan aku pengen sih JKT48 tuh selalu menjadi rumah yang hangat gitu loh untuk adik-adik dan untuk fans-fansnya juga. Pelayanannya juga semakin ditingkatkan sih. Betul. Karena itu kan yang penting kayak nge-keep orang yang udah suka itu yang susah. Kalau misalnya nge-attract itu kan ya mungkin dengan kayak Chidesi, kayak Chidesi, Siska udah sering keluar, mungkin kayak orang-orang mungkin melihat, tapi entah mereka mau stay atau mereka mau cuma sekadar tahu doang, kan itu pilihan kan. Nah yang sulit itu yang bisa mempertahankan orang-orang untuk bisa stay sama JKT. Betul. Kenapa harus KPR? Rona KPR. Ya terus emang duit gue udah sebanyak itu buat beli cash. Ih jujur banget sih, gue takut sama dia. Kalau gue dapet Kalau nggak ini diliatin 4.100 orang, gila. udah 4.000 aja. Terus untuk aku sebagai manusia ya aku pengen apapun yang nanti aku lakukan, semoga itu tuh bisa diterima sama orang-orang yang masih ngedukung aku sampai sekarang. Terus masih pengen mereka masih pengen ngikutin aku gitu loh, walaupun nanti aku udah gak di JKT lagi. Dengan aku pengen meninggalkan karya-karya gitu sih, supaya mereka tuh bisa tetap ngikutin aku terus gitu. Semoga aku juga di JKT-nya tuh bisa memberikan pengaruh yang baik juga buat fans-fansnya, buat adik-adiknya. Pengen jadi yang berdampak gitu kan. Pengen jadi kayak karena mungkin udah 8 tahun juga masih, kalau misalnya kayak cuman segitu-gitu doang ya sayang. Mungkin dengan JKT48 akustik juga sih punya punya jalan untuk kita bisa menemukan jalur yang lain gitu loh, jalur pendakian. Ini kan kita buka lagi nih dari JKT, kan mungkin JKT menuju puncak itu udah ada jalur pendakiannya. Dengan JKT48 akustik itu kita ngebuka jalur yang baru, ngebabat hutan lagi gitu loh. Kayak walaupun kita sebenarnya nggak tahu nih di jalan-jalan itu kayak kita ketemu apa, ngelihat apa gitu, tapi semoga apapun yang kita lalui bakal tetap ada orang-orang yang mendukung kita, menyemangati kita dari bawah. Amin. Capek guys. Kita ngapain lagi ya Kak? Ngapain? Panggil itu apa tuh? Gestar tuh? Ya elah. Gen 3 tuh. Gen 3. Dulu lu gimana pas ada Gen 3? Harapan buat itu deh teman-teman Gen 2. Harapan buat teman-teman Gen 2 yang udah tidak ada semua, di JKT. Semoga kalian sukses dengan jalan kalian masing-masing. Kalian udah pada nikah, oh my god. Aduh, bentar lagi semuanya nikah. Iya. Gue kapan? Gak sih, ngapain buru-buru juga guys. Yang penting adalah mempersiapkan mental dan finansial. Jadi apa harapannya? Harapannya ya udah semoga semuanya sukses. See you on top. Dengan cara kita masing-masing, jalan kita masing-masing. Kalau aku juga sama sih, semoga apapun yang kalian pilih, jalan apapun itu, semoga menjadi berkah untuk kalian dan untuk
untuk keluarga kalian dan lingkungan kalian gitu. Terus semoga kalian gak ngelupain kita yang masih bersama dan berjuang di JKT48. Terus selalu bahagia sih, itu yang penting. Selalu bersyukur buat teman-temanku di luar sana yang mungkin kayak sedihnya nggak sama semua member nggak sih, kita kayak punya banyak momen yang seru dan sering kayak mungkin kayak ada momen-momen dimana kita berantem. Iya. Tapi itu nggak sih yang kayak membuat kita semakin dekat? Karena kayak keluarga juga kan pasti ada berantem. Iyalah, gue ya sama kakak gue dulu. Lu juga kan dikasih pisau sama dia? Iya, todong-todongan pisau ya, dari mama. Oke, kita panggilin yuk yang di itu 30 besar. Pasti ada Pangeran Leci. Hai Kak Pangeran Leci. Ada the number 2. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimasu. Number 3 Wotane. Ada Wotane. Number 4 ada Jack Dik Dik Number 5. Loh kok Wotane itu ada 2 sih? Ya udah kan Bisa gitu. Dia mau nulis namanya gimana. Ada Wotane lagi, Wotane 2. Nomor 6 Ada Akustik. 7 Rama. Hai. Yang ke-8 Sukasang. Selain dong. Ada Futasang. Hai. Ada Reiri, ada Vika Revi, ada Yuki-sang, Ada di kosan. ada Koji-sang, ada Jenis, Ada Vincent Ahmad. ada Kabira, Ada Ivan Aristia. ada Alsagia Purwanto, Fabian. ada Riku-sang, Torik 48. ada Iman, ada Theo, ada Suzuki-sang, Ada Maju. ada Takasang, Ada Ande. ada Kucing Oren, rawr. kucing oren. Ada di kosan gue juga ada kucing oren. Ada akun tugas spam. Weh. Siap bang spam. Halo. Ini udah jam berapa sih? Udah 9:30, kita nyanyi yuk. Nyanyi apa? Nyanyi, gue cari di YouTube ya. Gue lupa, nggak ada jam. Nyanyi itu yuk, nyanyi apa? Lobet lagi headphone gue. Apa? Apa sih namanya? Lagu Gen 2. Sasaya. Masih ingat nggak lirik? Sasaya JKT48. Ada yang karaoke nggak? Nah udahlah. Ya, iklan guys. Iklan lagi dong. Iklannya 2 kali Hai. dan tidak bisa di skip. Wow, udah 4.300 orang. Sasae volumenya. Gak apa, fullin aja. Kan ada suara dia. Oh iya bener. Sini udah kena. Sampai ref aja ya. Kita bertemu 2 tahun 8 tahun yang lalu. Kita semua punya mimpi-mimpi yang sama. Usia kita, tempat tinggal kita, semuanya berbeda. 11 orang tak bisa akrab, ngobrol pun tidak bisa. Ku merasa sendirian beberapa bulan yang sangat berat bersama menjalani latihan itu. Lalu aku sadar semua teman selalu ada di sini. Di tempat ini aku tidak pernah sendirian, bersama-sama melihat ke bintang itu. Keberadaan semuanya adalah dukungan. Yeay. Makasih semuanya
yang udah ikutan live bersama generasi 2 Dua. JKT48 yang tinggal 2. Jangan takut-takut kita ngumumin. Karena mungkin kayak semua orang tuh pasti punya waktunya masing-masing ya. Jadi selama kita masih ada di JKT48 ya kayak enjoy the moment gitu, kayak apa ya, jadikan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang menyenangkan buat kita semua gitu. Iya. Dan maksudnya kalaupun kita nanti udah nggak di JKT48, ya semoga kalian masih mau mendukung kami. Iya, Gitu. dan pastinya kita juga apa ya, pengen banget tetap keep in touch Iya, sama kalian. pastinya. Kayak kita tuh pengen banget apa ya, Tetap jadi keluarga. kayak pengen tetap maksudnya berinteraksi dengan baik gitu loh. Iya. Karena kan sebenarnya yang kita lakukan di sini itu gak cukup gak sih untuk berterima kasih sama kalian semua. Kayak yang kita lakuin itu gak cukup untuk bisa ungkapin betapa kita bersyukur sama kalian gitu. Kita tuh senang banget kita tuh senang banget punya fans-fans yang suportif, fans-fans yang benar-benar baik, fans-fans yang benar-benar selalu ada buat kita di saat kita sulit menerima gitu. kita apa adanya. Bener banget, kayak walaupun corona gini orangnya, walaupun gue gini orangnya, kayak ada aja gitu orang yang masih mau mendukung sampai sekarang. Coba gitu. kalau bukan jadi member JKT. Iya, susah gitu. Aku gak mau nangis guys. Jadi kayak aku senang banget sih, maksudnya walaupun aku udah 8 tahun di JKT, tetap ada orang-orang yang melihat aku masih semangat gitu. Melihat aku tuh masih kayak, aku mungkin masih kayak disamain sama member-member yang baru. Kayak kalian masih excited buat ngelihat aku, masih yang kayak nungguin aku perform gitu. Padahal gue kayak udah 8 tahun di JKT. Kok kalian kayak masih nungguin gue sih? Kayak lu bisa ngeliat video gue joget di YouTube udah banyak banget gitu, tapi masih banyak orang-orang yang pengen nungguin aku. Jadi aku seneng banget sih, dan apapun ucapan aku emang bener-bener gak bisa ungkapin betapa aku berterima kasih. Dan apa ya, dengan tekanan dengan rasa perasaan ini tuh aku bener-bener punya perasaan yang gak pengen ngecewain kalian gitu sih. Aku bener-bener pengen punya perasaan yang aku gak pengen fans aku tuh kecewa sama perilaku aku gitu. Jadi tuh waktu kemarin yang kayak gue dijudge, dihujat tuh kayak gue sedih banget gitu loh Kak. Kayak gue ngerasa kayak, oh gue tuh ngecewain mereka ya gitu. Kok gue tuh jahat, apa sih, kayak kok gue tuh ngecewain orang-orang yang gue dukung gitu. Tapi ternyata ya masih banyak yang masih suka sama gue. Kalau lo gimana nih? Gue udah banyak yang diwakilkan oleh Nadila ya guys. Jadi ya, berterima kasih. pokoknya intinya kita mah makasih banget karena ada kalian semua. Kalau gak ada kalian semua, kita hanya butiran debu. Butiran debu. Iya sih. Jadi kan mungkin apa yang kita udah lakuin di JKT kan maksudnya gak cuman jadi member yang joget sama itu doang kan, karena kita punya akustik kan. Iya. Karena kita punya akustik, jadi kayak masih ada yang seru gitu untuk kita lakuin. Masih ada alasan kita bertahan. Masih ada kita bertahan. Jadi semoga kayak walaupun kita udah punya jalur lain, kalian tetap mendukung kita gitu sebagai member akustik gitu. Jangan bilang kita gagal move on dari K3. Sebenarnya kita tuh bukan gagal move on dari K3, kita tuh dari Gen 2 guys. Jadi kita tuh kangen sama teman-teman kita yang di Gen 2 karena kan kita cuma tinggal berdua doang, ya kan. Jadi makasih semuanya. Kita bacain itu ya Kak, 50 orang ya sekarang. Buset. Ya nggak sih? Ini sampai berapa sih paling bawah? Sampai 100. Sampai berbusa tuh mulut. Kita bacain cepet aja ya. Iya. Pangeran Leci, The number 2, arigato, aishiteru. Watanet, Dagdigduder. Watanet lagi. Ada Akustik, Ada Rama, ada Sukasang, Futosang, ada Koji-san, ada Dairi, ada Kabira, ada Dikosa, ada Yuki-san, ada Vika Revi, ada Taka-san, Jenny, halo, ada Vincent Ahmad, ada Felix, ada Kak Ivan, ada Ging. Gilang. Oh itu Gilang. Ging dong. Ada Kak Rizky, Ada Alfian Margibani.
Ada Kak Macu. Alsagia Purwanto. Ada Arya, halo. Halo, ada Fabian. Ada Rikusa. Ada Torik. Ada Bani. Ada akun tugas PEM. Ada Iman. Theo. Ada Suzuki sang halo. Ada Fadil Indonesia. Hai, Fadil Indonesia. Ada hantu laut. Ada Ande. Ada kucing oranye. Ada Wahyu. Ada anonim. Hai. Yuda. Ada Kak Hakim. Ada Saturday. Ada Saturday. Iki. Ada Ismail Eko. Ada Indah Mulia Yei. Terus ada Ian Afas. Ada Kak Ayu Lestari. Terus ada Nadine Mei 10. Ada Stellar Evolution. Udah. Yeay. Terima Dan kasih. semuanya terima kasih juga Untuk 4.500 orang yang telah menonton live streaming kami selama 2 jam. 2,5 jam coy. satu Enggak deh, setengah. 1,5 jam. Ntar kita foto dulu ya. Oke. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak, matur nuwun, kamsia, Terima danke. Apa lagi? Merci beaucoup. Makasih banyak yang udah ngasih kita gift juga. Ya, thank Semoga you so menjadi much. berkah untuk semua. Amin. Terutama kami anak yatim. Dark ya. Oke, kita foto dulu. Ayo, capturein dong. Oh ya. Gimana? Gini ya. Ini biar mendingan gini apa dibuat portrait? Gini aja nih biar agak masih kelihatan. Ya udah. Oke. Senyum semua. Sama aja ya mukanya mereka ya. Lagi Kak. Muka gue bengep. Foto ya. Foto guys. 1, 2. Dah. Ya kita foto untuk mereka dulu. Iya. Screenshot time. Ichini-san. Screenshot time. Ichini-san. Ciloru. Salah gue ngomong salah Ciloru. Dadah. Udah nih ya. Umat lucu. Kita Happy lihat end. komennya. Cekrek. Makasih. Yay, cheers. Siska Maurel. Itu nanti ya di bagian akustik. Nanti Beda ya. lagi guys momennya. Biar kalian penasaran. Bye bye. Dah. Ini udah nih ya. Bye.